Hai Sobat Desa, jumpa lagi bersama saya Rosada Tarik di Pitok podcastnya Kelurahan Pangungharjo. Cinta desa karena percaya desa bisa. Jumpa lagi di episode kali ini ya, kita akan bahas atau ngobrol-ngobrol cantik gitu ya pada hari ini, dan tentunya juga dengan tamu yang luar biasa. Dan kita tahu ya bahwa sekarang ini kan kita sudah mulai masuk ke dalam eh, tahun-tahun politik gitu ya Iya, Mas betul. ya. Dan kenapa ini podcast pada episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan itu kayak gitu. Nah, sebelumnya ini nanti sebelum kita memperkenalkan sosok ya laki-laki yang ada di sebelah saya ini kita spill dulu. Untuk episode kali ini kita akan bahas tentang PPS. Apa itu PPS? Nanti kita akan ngobrol lagi dengan ini yang namanya Mas Hasta. Betul. Iya Mas Hasta ya. Ya, Selamat datang Mas di podcastnya Kelurahan iya, Pangungharjo. terima kasih atas kesempatannya, Undangannya. Mas, ya, undangannya. Gitu ya. Ya kita hari ini mau ngobrol-ngobrol aja Mas, Oh karena ya, kan kita siap. udah tahu bahwa sobat desa yang ada di rumah ini kan pasti sudah merasakan hawa-hawa menjelang tahun Tahun politik. politik, Iya. ya kan. Nah, salah satunya nanti kalau PPS itu tadi apa ya kan? Ini kan pasti saat ini ini kan sedang proses itu kayak gitu. Nah, namanya coklit Iya, ya. betul. Nah, nanti salah satu dari tugas PPS itu salah satunya coklit. Nah, apa itu juga coklit? Apa itu juga maksudnya coklit gitu ya? Iya, Nanti juga betul. akan dibahas sama Mas Dasta. Nah, Mas Dasta ini salah satu dari anggota PPS ya Iya, atau betul. ketuanya gitu Ketua ya. PPS Oh, ketua Pangharjo. PPS Pangungharjo, luar biasa sekali, dan mau modulan gitu ya di podcast. Betulannya teng mriki, Mas. Iya, supaya nanti kita sama-sama tahu ya bagaimana tahapan-tahapan yang harus disiapkan menjelang pemilu 2024 Mas Betul. Hesta gitu ya. Mas Hesta ini asli Pangungharjo juga ya? Iya, dari Pandes Pangharjo Sewon Bandul. Nomor rumahnya nggak usah Mas, Iya, nanti nggak betul. digeruduk ini. Ya, ini asli Pangungharjo, dan memang kemarin beliau ini sudah menjadi ya dilantik gitu menjadi PPS. Nah, sebetulnya Mas, ini kan PPS itu kalau di kalurahan ya, kalau kita desa itu ya, Iya. kalau di umumnya ini memang ada ya, harus Iya, ada ada. gitu. Nah, PPS itu sendiri apa sih sebetulnya Mas Desta ya? PPS itu adalah panitia pemungutan suara. Mhm. Kalau bahasa umumnya kita pas ketemu di masyarakat ya KPU-ne kelurahan ngoten mawon. Nek Oh, PPS mungkin masyarakat itu ditanyanya bingung apa nggih PPS oh, iki. berarti bahasa kasare ngono ya, Anu bahasa KPU-ne kasarnya kelurahan. itu KPU-nya? Nggih KPU-ne KPU-nya kelurahan. kelurahan, jadi wakilnya ya, Ya nggih. wakilnya dari KPU yang ada di tingkat kalurahan Soalnya gitu. kita pas datang itu warga Mhm. kan bingung jenengan sinten jenengan sinten. Langsung kita dari KPU kelurahan. Oh, Udah dari enak gitu warga langsung klop gitu. Oh nggih. tapi kalau nyebut PPS tuh malah nggak Nggih tahu ya? bingung. Oh gitu, PPS ki opo, PPS panganan itu opo. apa gitu ya. Nanti harus dilentrehke Ya ya kan, nggih, panitia repot. pemungutan suara. Oke, kalau nanti berarti di tingkatan yang lebih atas juga ada lagi? Kalau kecamatan itu Kapanewon itu PPK. Oh, PPK, jadi cuman singkatannya aja ya, Iya, tapi fungsinya sama-sama menjadi wakil dari KPU, gitu. betul. Nah, oke. Kemudian kalau di PPS sendiri Mas Desta, ini kan kalau sebelum kita menjadi PPS ya, menjadi PPS itu kan ada tahapan-tahapannya kan. Iya. Nah, tahapan-tahapan yang sudah diikuti oleh Mas Desta sendiri di Pangungharjo itu menjadi PPS itu apa aja gitu? Waktu pendaftaran atau gimana, Mas? Ya dari ya Oh pokoknya iya. dari lihat info Wah itu, dari lihat pokoknya info di nanti mana ya itu itu sampai kan kesempatan dibuka seluas lebar-lebarnya ya. mhm, Nanti kalau saya itu kemarin dapat kesempatan itu di IG-nya mhm. KPU. IG-nya Nah KPU, iya KPU Kabupaten Bantul. Bantul. Iya, saya Oke, ikuti sama kemudian KPU nasional. terus tertarik? Ya tertarik. Heeh. Padahal kan menjadi PPS ini kan sebuah sukarelawan ya Iya sebetulnya, betul. relawan gitu ya. Heeh, terus tertariknya itu kenapa sebabnya? Ya soalnya kan saya juga berjiwa relawan gitu Oh Mas. gitu, Iya, harus punya jiwa seperti itu. berjiwa relawan Ah, gitu iya. ya. Kemudian suka hal-hal yang terkait Iya. dengan pemilu juga gitu. Iya, sama suka bertemu dengan orang-orang itu. Oh bertemu Iya, dengan itu apa orang-orang. istilah? Oh gitu. Bertemu Oh dengan kalau berarti pengalaman baru. bertemu dengan saya senang, bertemu dengan banyak orang lebih senang Iya, lagi gitu ya. Nah ini seperti ya itu. itu modal ya, modal Iya, modal sosial ya. awalnya harus kayak gitu, Mas. Oke, jadi suka dulu dengan namanya Nah, sosial gitu iya kan, betul. artinya kemudian jadi PPS. Nah, kan berarti
menjadi PPS itu kan harus punya kapasitas ya atau Iya, kompetensi terkait dengan ya paling enggak wawasan lah. iya, Wawasan terkait dengan pemilu, dengan politik, kemudian bagaimana manajemen terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Karena kan ini ya Mas Hasta ya, ini kan kalau PPS ini kan sebagai penyelenggara ad hoc gitu ya. iya Jadi betul, secara sukarelawan gitu kan, iya, menjadi penyelenggara secara sukarela membantu KPU gitu kan. betul. Nah kalau di Panggung Harjo sendiri ya kan, PPS ini jumlahnya ada berapa orang sih? Kalau anggotanya ketua sekaligus merangkap anggota ada 3 totalnya. Heeh, ada 3. Iya, sama Oke. sekretariat ada 3. Oke, terus tugasnya ngapain aja tuh masing-masing orang ini yang di PPS tuh? Nanti ada bagian data, ada bagian logistik, Mhm, terus? sama ada parmas itu sama yang hubungan dengan masyarakat itu. Oh ya kalau logistik tuh kaitannya sama makanan gitu ya? Logistik itu besok persiapan memilih itu ada kertas, ada Oh, kirain logistik itu makanan. Ini kan siang-siang guys, jadi kan apa ya pikirannya tuh namanya itu ya, kayak kalau terbawa ke logistik makanan. tuh makanan gitu. Oh, Logistiknya logistik KPU tuh kan maksudnya itu. terkait kertas. Iya, Oh kertas, gitu, bilik suara, tinta kertas-kertas. dan lain-lain. Apa bilik bilik cinta? Oh ternyata, Bilik suara. oh bilik suara, dengarku bilik cinta. Oh gitu ya, bilik Iya, suara. Terus ada tinta gitu ya. iya, Jadi kebutuhan terkait dengan administrasinya ya, iya betul. kebutuhan-kebutuhan. Oh gitu. Kemudian Logistiknya itu. ada apa lagi tadi selain logistik? Sekretariat tadi kebetulan. Sekretariat. Iya. Sekretariat sendiri itu juga ada orangnya, petugasnya. Ada Oh kalau dari di heeh, itu dari staf kelurahan. staf kalurahan. Iya. Mhm. Kebetulan kita Heeh. di Panggung Harjo itu muda-muda semua. Jadi kalau besok warga ada yang belum tercatat atau gimana langsung kita tangani. Oh gitu. 30-an sama 20-an itu umurnya itu. Oh Panggung gitu. Harjo semua Enggak, staf. kalau berarti kan tadi di dalam struktur PPS sendiri itu kan ada sekretariatan gitu Iya, kan. Berarti tadi termasuk kalau logistik itu bidang ya? iya. Bidang. Kalau sekretariatan itu perbedaan dengan logistik apa? Nyiapin apa aja? Ya nanti susunannya sama itu. Oh sebenarnya Iya, sama, orangnya sama juga? beda. Oh orangnya Iya, beda tapi tugas ininya strukturnya iya, sama? secara Oh struktural ya, sama. nyiapin gitu Iya, ya. Tapi kalau sekretariat lebih ke mungkin ke ini ya, ke apa, internal atau iya eksternalnya internal gitu ya? sama yang berhubungan Jerbasuki mau Biyo Oh itu. gitu? Iya. Oh ya gitu. Nanti hubungannya sama sekretariat gitu. Oke. Kalau apa, kemudian kalau PPS ini kan artinya dia menjadi panitia ya kan, selain dia membuat manajemen pengelolaan penyelenggaraan pemilu ya kan dari tingkat kalurahan, yang dia juga notabene mengurusi satu kalurahan itu saja gitu. Nah kalau untuk yang tugas pokok yang lainnya apa Mas Desta, terkait dengan PPS? Kalau Menyiapkan terkait dengan misalnya, apa kalau ini kan sekarang tuh banyak sobat desa yang kayak tanya, "Kenapa sih kok kayak ada petugas-petugas yang datang ke rumah, kayak itu nempelin stiker ya kan, terus iya, kayak apa, nyatet-nyatet apa, itu itu kan memang untuk tugas." pemutakhiran data itu. Oh itu DPT pemutakhiran membuat data. DPS sementara itu. Oh itu juga salah satu bagian dari PPS? Iya, Oh itu kemudian kan ada mitra kerjanya iya dari mitra PPS? kerjanya Pantarlih itu. Oh Pantarleh. Pantarleh Yang singkatan dari apa Mas? Pantarlih Heeh, sik lali, lak petugas popo. pemutakhiran data pemilih. Apa, Petugas petugas? pemutakhiran data pemilih. Petugas pemutakhiran data pemilih ya, Iya, seperti Mas Kevin ini ya kayaknya, iya, ikut juga tapi nggak iya. tahu ini. Sampai mana? Pantarleh, berarti yang pakai rompi, pakai topi itu yang Iya, tahun ini? harus pakai itu. Oh gitu, berarti kalau yang kayak Mas Kevin misalnya keluar itu nggak pakai rompi, nggak pakai topi juga nggak resmi itu ya? Iya, nanti biar kelihatan resmi harus pakai itu. Tapi walaupun kemarin juga mengikuti tahapan-tahapan seleksi juga ya, Iya, Pantarleh itu betul. tidak asal nyomot ya Mas ya. Iya. Kalau tahapan-tahapan dari apa, pencoklitan yang dilakukan oleh Pantarleh sendiri itu dari awal seperti apa Mas untuk persiapannya, kemudian Nanti sosialisasi? persiapannya kita sosialisasi sama Pak Kadus BPS itu. Heeh, sama Pak Duko, Iya Pak Duko, Pak Duko sama heeh, Bu Duko. melakukan, komunikasi. Iya Nah komunikasi, kemudian pendekatan. Setelah mhm, itu kita membuka lowongan di mhm, tempel-tempel di depan kelurahan sama sama Pak Dukuh minta bantuan Pak Dukuh juga ada warga heeh, yang mau ikut enggak gitu. dari Setelah itu menawarkan. iya, Karena sifatnya sama-sama ad hoc nah ya, iya sukarelawan ya. Oke, terus? langsung setelah ada yang terdaftar kan di Pangwarja itu besok calonnya ada 94 TPS berarti ada 94
petugas Pantarlih. Oh gitu. Di Panggung Harjo sendiri ada sebanyak 94 Iya, TPS. besok Berarti calonnya juga Pantarlihnya ada 94 Pantarlih Iya. petugas itu tadi. Oke, kalau PPS-nya hanya ada 3. Iya, Oh, berarti ini 3 orang itu mengurusi termasuk Pantarlih sebanyak 94 itu iya. tadi ya? Wah, luar biasa karena berarti ribet juga ya Ah, menjadi iya. PPS ya. Iya. Sudah sukarela gitu kan, terus honornya mungkin juga ya Ya, gitulah sukarelawan. sukarelawan ya. Oke. Dan Kalau hah? info juga Mas, Ya? Pangurjo itu Sebantul nomor 2, nomor 1 itu di Kapanewon Kelurahan Banguntapan Heeh, ada apanya itu? 116 jumlah Apanya? TPS-nya. Oh, yang terbanyak? Iya, Oh, Pangurjo itu nomor gitu. 2 itu. Pangurjo nomor 2, yang nomor Iya, 1 di Banguntapan Banguntapan. Jumlahnya ada 116. 116 TPS. Iya, Wah, besok banyak kita banget ya. 94 TPS. Oke, tapi nggak apa-apa meriah Ah, iya, kan kalau diajak perang itu kan, oh ini juara gitu. Pangurjo itu mungkin juara. Heeh, ya juara. Baik. Kemudian kalau tadi sampai berarti ketika ini lanjut ya untuk Iya, Pantarlih ya Mas Hasta ya. Jadi Pantarlih ini kan ini Sobat Desa supaya tahu ketika memang saat ini kan mungkin baru masih masa pencoklitan juga ya, belum iya selesai ya. betul. Nah, ini kan tapi sudah mau mendekati deadline Iya, juga. Nah, dari Pantarlih sendiri ini berarti dia secara ketugasan, secara tugas gitu ya. Ini sudah melalui seleksi tadi ya, betul. seleksi kemudian seleksinya itu dengan menggunakan sistem yang seperti apa kalau Pantarlih ini? Ya sama seperti waktu PPS daftar juga pakai Oh, tes gula ada. darah gitu, Oh, kadar ada gula cek darah. Iya, cek kesehatan. kesehatan. Kemudian ada wawancara juga kah? Kalau wawancara belum ada. Belum, berarti hanya sebatas administrasi aja Iya, ya. administrasi. Oke, administrasi. Tapi tidak harus yang berbackground atau berlatar belakang politik misalnya kayak gitu enggak ya? Jadi bebas Iya. ya dari semua apa background latar belakang apapun bisa. Kalau yang politik kan kemarin kita cek di di dukungan DPD Heeh, si Sipol itu kalau heeh. dia terpilih, kalau dia masuk ke situ ditanyain enggak, asli enggak ini pernyataannya. Oh, Itu kalau buat pernyataan kalau nanti. backgroundnya dia masuk ke dalam parpol gitu Iya, misalnya ya, dia kalau ikut. pendukung DPD itu Mhm, kita mhm, mhm. mintain konfirmasi. Oh, itu ditanya juga, Iya, bener dikonfirmasi. mboten Heeh, kalau anu itu. keconangan gimana Mas? Kalau Jangan ketahuan? sampai kenangan kan kemarin itu setiap kakak nomor nik Pantalnya kita teliti satu-satu. Mhm, Yang mhm, ikut mhm. siapa, yang ikut siapa. Oh gitu. Jadi beneran dicek gitu ya. Iya, Jadi check and rechecknya tuh ketat benar juga sekali ya. ketat. Karena memang dari segi aturan tidak boleh. Iya, Oh gitu. Oke, kemudian tadi setelah mendapatkan mengumpulkan berkas itu kan Pantarlih, kemudian para Pantarlih ini diseleksi dan diumumkan gitu. iya betul. Oke, setelah diumumkan terus Kita ambil sumpahnya itu. Iya. disumpah juga. Iya, Oh berarti ini sama nggak seperti main-main ya. kita. Iya, betul. Berarti PPS ini kan juga ya Iya, dari di tingkat secara kabupaten ya. iya, Waktu itu serentak ya. iya, Tapi ini kalau yang Pantarlih ini di masing-masing kelurahan. iya betul. Yang melantik dari PPS, petugas PPS PPS kemana-mana. kelurahan Iya, sendiri. betul. Oh gitu. Oke. Jadi memang nggak main-main ya Iya, untuk Pantarlih ini. Jadi kalau ada kesalahan gitu berarti dia termasuk melanggar gitu. iya. Karena ujung tombak data pemilihan 2024 ini ada di Pantarlih. Oke, ya jadi ujung tombak ya. Jadi Iya, harus betul. akurat, harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan itu ya Iya. Mas Hasta ya kurang lebih ya. Oke, kemudian setelah pelantikan berarti nanti mereka sudah bisa kemarin sudah bisa Iya. bertugas ya. Pelantikan kita BIMTEK, setelah itu kita suruh Oh, BIMTEK ada ya kita BIMTEKnya juga. silahkan. Iya, Oke, jadi tidak asal ya. iya betul. Jadi Pantarlih yang keliling-keliling itu tidak asal dia habis pelantikan kemudian cul gitu ya, Iya. tetapi ada istilahnya Bimbingan teknis. semacam bimbingan teknis gitu ya. Betul. Oke. Terus untuk melakukan itu ya, melakukan bimbingan BIMTEK ya, kemudian ada macam-macam itu PPS itu melakukan itu bekerja sama dengan hanya PPS sendiri atau memang apa namanya ada kerjasama gitu dari pemerintah kelurahan sendiri kah atau dari PPK itu? Kalau PPS kemarin kerjasama kebetulan sama Mas Rosadanya kan yang punya tempat untuk Siapakah Rosada? ini Siapakah? ini kan Ini tanya. Mas Hmm, Rosadanya oh yang gitu. iya yang punya gone. Sebentar. Rosada. Oh maksudnya pemerintah kelurahan gitu Iya, ya. kerjasama. Oke, kerjasama gitu guys. Jadi memang kemarin karena ini ya Mas Hesta ya karena Iya. di Balai Kelurahan kan sedang ada kegiatan gitu dan seharusnya BIMTEK itu dilakukan di balai gitu ya. Dan kita mencari tempat untuk
melaksanakan kegiatan BIMTEK itu gitu kan. Nah, salah satunya kemarin ada di salah Calet. satu gedung serbaguna gitu Ah, di iya. lingkungan di wilayah Pangungharjo juga. Nah, nggak tahu itu Rosada itu kenapa sok-sokan gitu ya. Ya, terima kasih sebelumnya ya Mas, Oke, sudah dibantu. siap. Oke. Ya, ya kita kerjasama ya karena memang penyelenggaraan pemilu ya ini kan seluruh elemen itu kan harus ini ya kan, Iya. harus harus saling kerjasama. Baik, kalau di Pangungharjo sendiri Mas Hasta terkait dengan PPS ya kan, PPS ini kan nanti dia akan bertanggung jawab ya terkait dengan penyelenggaraan dan ketertiban ya pelaksanaan pemilu di tingkat kalurahan. Nah, kemudian langkah apa yang dilakukan oleh PPS Pangungharjo sendiri ini kan Mas Dasta bersama teman-teman untuk mempersiapkan pemilu 2024 ini selain tadi coklat gitu kan, coklat untuk menetapkan atau untuk memutakhirkan gitu ya daftar pemilih tetap, Betul. ya kan? Tuh. Nah, selain itu apa aja untuk persiapannya? Misalnya ya tadi pengecekan keanggotaan parpol ya, selain itu apa aja? Masih ini kan dari Pantale itu besok kontraknya habis, Hmm, kan badan ad hoc ya. Nanti masih lanjut DPS HP sampai 2 kali sampai menyambut pemilu. November itu ya. Oh Berapa ya. kali DPS HP. DPS kan Oh, daftar pemilih sementara hasil perubahan. Nah, itu mhm. sampai 2 kali hasil perubahan. Itu kenapa bisa terjadi? Karena kan ada faktor orang bisa menjadi anggota Mhm, sama orang meninggal dunia sama mhm. pindah keluar penduduk gitu. Masih harus update terus sampai besok akhir tahun gitu. Oh gitu. Jadi setiap, tadi dari segi pencoklitan itu sendiri ya, DPS gitu Iya, ya. Jadi ketika muncul DPS terus masih ada dikonfirmasi lagi, iya, diverifikasi lagi. update lagi Oh gitu. gitu, sampai November. Iya, Oh, jadi nah ini kan kemarin ada pertanyaan juga Mas Data ya misalnya, ini kan, saya setelah coklat ini mau nikah nih ya gitu, kemudian ada yang mau pindah nah mengikuti itu. suami. Nah misalnya ya, nah itu berarti nanti masih bisa diupdate? Iya, itu nanti laporan sama kita langsung kita ganti ini Ganti? Oh TPS-nya gitu. itu ya. Oh, Yang atas oke tugasnya oke. PPS kan itu besok. Gitu. Setelah Berarti tapi pantaranya batasnya habis. sampai November, Iya, November 2023 ini. mhm. Tapi misalnya nanti ada perubahan setelah November 2023 berarti ya tidak bisa lagi gitu ya? Ya nanti dimungkinkan bisa lagi nanti. Oh bisa, sampai Iya, menjelang pemilu ini? iya, Tapi yang November itu adalah batas kegiatan akhir iya update-nya? update-nya. Oh gitu. Ya oke, jadi, mungkin ini ya, karena di PPS ini juga, 3 ya atau terbatas orangnya ya sebetulnya karena sudah sukarelawan, kemudian juga tugasnya itu sebetulnya ya ribet gitu ya, rumit ngurusi tadi dari TPS-nya aja ada 94 kalau yang di Iya, Pangharjo. Nah kemudian tugas yang dibebankan dari KPU juga, lumayan banyak ya, iya, dan itu rumit tidak bisa dilakukan secara Bandung Bondowoso gitu ya. Jadi, dia harus dikerjain secara bertahap, ya tidak bisa satset ya harus cermat nah gitu iya, ya, itu Mas Desta. Nah oke Mas Desta, kalau misalnya untuk pemilu 2024 sendiri nih, ini Sobat Desa kan mungkin butuh informasi juga. Untuk pemilu 2024 itu nanti kita akan memilih berapa jenis ya, ini kan bener ya, berapa iya jenis betul, pilihan ya. Kalau yang di 2019 dulu kan kita ada sekitar 5 ya, ada iya, presiden, wakil presiden, kemudian, DPD, DPR, DPRD gitu kan, iya, dan macam-macam. Itu kalau di 2024 ini nanti apakah juga sama? masih sama. Mhm, masih sama? Iya, betul. Oh ya, bisa bisa dijelaskan nggak nanti apakah akan lebih rumit atau enggak gitu? Oh, kalau kerumitannya masih sama nih. Karena Kerumitannya masih ada 5 kotak suara nanti. heeh, ada 5 kotak suara. Oke, kemudian yang dipilih ada apa aja? Sama juga presiden, Mhm, DPR, mhm, DPD, DPR provinsi, dan mhm. DPR kabupaten. Oke, berarti ada 5 ya. Iya, Jadi masing-masing orang atau masing-masing warga ini nanti nyoblos. iya Heeh, dapat nyoblos apa nyontreng? nyoblos Oh namanya. nyoblos. Iya. Dulu kan pernah Ah, nyontreng iya ya dulu 2020 2014 ya, 2014 itu 2014 zaman kita dulu pernah sekali. nyontreng tapi ternyata yang lansia-lansia pada nggak bisa ini, pada gugur. Nggak ter-cover gitu ya, nggak terhitung Betul. dalam suara yang sah.
Oke, jadi dicoblos, masih sistemnya dicoblos tetapi tetap pada aturan ya. Iya, Nyoblosnya itu di dalam foto, di dalam kotak. dalam kotak besok masih kita Mhm. pakai ya sama peraturannya dari dulu sampai Mhm sekarang kan. Ya ini makanya nanti mungkin ada perubahan kan, Iya, barangkali mungkin kalau 2024 kan mungkin pakai HP itu kan mungkin bisa juga ya, atau belum cuman bisa kedip itu. gitu kan, misalnya kedip itu udah dipilih itu kan Nah iya, siapa tahu bisa. Nah ini ternyata masih sesuai dengan yang dulu ya iya, aturannya ya. Oke, kemudian kalau, ini Mas Hasta, kita kan juga penasaran terkait dengan, nanti itu ketika 5 itu, apakah nggak takut, apa ya, KPU itu ketika nanti itu yang 2019 kan banyak juga yang, beberapa yang sampai meninggal dunia, ya kan, betul. kelelahan, ya kan, sampai bahkan kayak pengalaman saya sendiri misalnya waktu mendampingi warga ya, KPPS gitu ya, Iya, KPPS, itu kan sampai subuh gitu. Ya kan, saya tuh sampai sampai hari jadi 2 hari, ya kan, 2 hari, itu selesai penghitungan itu kita jam setengah 2 pagi, ya kan, sekitar ya jam 2 kemudian yang lama itu juga antri di kecamatan, gitu. Karena kan satu kecamatan kan misalnya Pangurajo sendiri tadi ada 94 94. TPS, ya kan, kemudian Iya, nanti ditambah kalurahan atau desa yang lain. Nah, itu kan pasti akan, apa ya, trauma itu karena beberapa apa, KPPS saya itu ada yang trauma gitu kan. Ini saya juga sudah kayak apa, nyicil gitu kan, nyicil nyiapin gitu kan. Tapi mereka pada takut kecapean ya atau misalnya kayak ya takut kecapean lah lebih ke itu dan nggak apa, karena melihat kok ternyata sampai 2 hari, sampai ganti hari itu kan. Nah itu kalau dari PPS sendiri, PPS Pangurajo nanti supaya ya meyakinkan ke warga, terutama yang mau menjadi KPPS tuh seperti apa gitu, itu gimana? syaratnya masih secara ketat ya syarat kesehatannya ya nanti Mhm, ada tes gula darah mmm, dan jadi tes cek iya tes kesehatan tetap, kesehatannya tapi kita itu perketat jamin lah nggak gitu. kira-kira? Nah Nanti itu, kan tes kesehatan tuh jamin nggak? Karena waktu waktu kita apa, di 2019 itu kan juga ada cek kesehatan iya, waktu itu, tapi ternyata ya banyak juga yang kelelahan gitu. sama besok sama Pak Kadus itu kita himbau untuk cari yang usia-usia muda lah Mas. Oh gitu, yang Iya, usia yang darah muda, iya, heeh biar kuat heeh. gedangnya. Oh gitu. Nanti itu kerjanya dengan yang teliti juga. Oh gitu, berarti kalau kalau maksimalnya nggak ada ya, maksimal atau ada maksimalnya yang jadi KPPS? Belum ada ini, Belum ada juga? iya belum ada aturannya Oke, berarti di dengan skema undang-undangnya. tadi nggak gini, jadi untuk dengan skema tadi kita memilih 5 jenis pemilihan umum Iya, tadi ya, dari presiden itu kan artinya di sini, masyarakat juga akan, mengulang kembali ya iya, memori di 2019, betul. pemilu, 2019 dan di situ tuh sebetulnya kayak banyak ini Mas, banyak apa namanya, beberapa suara yang gugur itu misalnya lansia karena mungkin kayak nyoblosnya terlalu, ini ya, Dan apa, karena juga banyak gitu, 5 itu kan kadang terlalu banyak bagi lansia mungkin ya, dan baca itu juga harus dipandu, ada yang masih seperti itu juga. Jadi mungkin ya ini menjadi kendala kan, gitu. Nah ini kan PPS juga pasti akan, apa ya, merasa kerepotan juga kan. betul. Nanti belum ngopiak-ngopiak ya, ngopiak-ngopiak untuk segera ke kecamatan gitu kan biasanya, dijemputi gitu kan, mana TPS mana yang belum ke kecamatan gitu ya. Oke. Kemudian Mas Hasta, kalau di Pangurajo sendiri kemarin, untuk terkait dengan, persiapan pemilu sendiri ya, Betul. kalau yang apa namanya, ketika persiapan tuh ada kendala-kendala nggak yang ditemui oleh teman-teman PPS Pangurajo? Misalnya kesusahan-kesusahan apa yang dihadapi ini, ngadepi pantarlihnya ngeyel-ngeyel Oh, atau kalau misalnya apa gitu? pantarenya Pangharjo itu relatif bagus ya, Oh, bisa diajak tenane, kerjasama ora itu temen ada Mas Kevin loh di sini loh. iya. Nah, itu kan cuma berapa persen gitu, nggak Berapa semuanya persen? kok, Mas. Jadi tetap secara rata-rata tertib ya? Iya, Oke, terus? kalau di lapangan itu cuma yang itu, warga bikin KTP di sini, ternyata tidak tinggal di sini, cuma gitu. Keluhannya Oh. rata-rata seperti itu semua. Oh, jadi misalnya dia ada kan di DPS-nya itu ada Iya, ya, tapi kemudian ketika ditemui nggak ada? iya, Oh kayak gitu, gitu, nggak ada banyak itu. orangnya entah antah berantah ke Ah, iya, mana gitu ya? Heeh, terus itu rata-rata nanti seperti itu nanti kasusnya. gimana itu kalau misalnya kayak gitu, ada warga yang seperti itu? Jadi masuk ke data tapi orangnya nggak ada? Ya nanti kita cross check sama Dukcapil nanti. Oh di Nama di cross sini heeh? siapa nanti kan bisa dideteksi sama Dukcapil. Oh ternyata sudah pindah di
luar provinsi mana atau gitu. masih dalam provinsi Oh, gitu. misalnya Mas Kevin udah pindah ke Papua gitu, Ya misalnya itu, jauh gitu kan, dia merantau misalnya ya. ya. Oke, tapi nanti akan ada updating juga di situ. Iya, Berarti dia nyoblosnya bisa di sana. di Papua Ya misalnya. Ini bisa, kan Mas Kevin misalnya di Pangurjo, dia sudah pindah ke Papua, dia bisa, bisa nyoblos di sana. bisa pakai formil A5 namanya. Formil Formulir A5. formulir A5. Iya. Oh gitu, di sana itu. Iya, tapi cuma nyoblos satu presiden. Oh, baik. Jadi yang DPRD kabupaten, Tidak DPRD bisa provinsi itu nggak bisa, tapi hanya yang bisa adalah hanya presiden. presiden karena Iya, mungkin sifatnya yang nasional iya ya. betul. Oke, oh gitu, oke, masuk akal juga ya. Jadi masih, sobat desa itu ada yang, beberapa tuh bingung Mas Hasna karena piye iki gitu kan dan, eee, pengennya kan macem-macem ya, aku besok pokoknya mau nyoblos di sini bae kayak gitu, aku mau nyoblos di tempat suami, ya kan. Nah itu dia ada yang masih alamatnya tuh sini tapi dia udah tinggal di luar gitu, di luar Pangungharjo juga gitu dan ada juga yang, tinggalnya tuh pokoknya di luar Pangungharjo gitu kan. Nah itu pengennya juga nanti nyoblosnya di sini, itu juga ada udah request gitu. Nah ini kan, rumit juga kan Iya. kita yang istilahnya yang nyoklit ini kan. Oke, kemudian apalagi Mas Hasta terkait dengan kendala-kendalanya misalnya kok kayak over gitu kan, over apa ini pekerjaan Ah, kayak iya, gitu. yang over pekerjaan juga ada, sampai aplikasinya juga error itu ada itu. Oh berarti aplikasinya error, orangnya error. Nah iya, Gitu, ikutan error. mungkin teknisnya ya ada yang memorinya Heeh. terlalu berlebihan, jadi harus Itu pakai ngulang aplikasi ya? lagi ya, Oh aplikasi apa namanya? e-coklit gitu. Oh e-coklit. Iya, Ini si Pantarlih ini atau PPS? mantarlihnya Oh Pantarlihnya keliling sama pakai HP sama pakai kertas, oh gitu. dua itu. Saya kemarin lihat Mas Kevin nggak pakai HP ya? Nah itu nggak tahu itu, Dia manual. Oh manual mungkin diteruskan di rumah atau oh gimana gitu itu. sambil tiduran gitu Semoga ya? manual di tempatnya yang mau dicoklit itu. Oke. Soalnya kan di situ ada map-nya juga, Oh ada gitu. titik koordinat itu. Oh jadi sekarang itu model coklatnya sudah langsung update ke namanya e-coklat. Iya, E-coklat itu berbentuk aplikasi, iya itu dari betul, KPU. iya betul. Oh gitu. Kemudian e-coklat itu, bisa diakses nggak sama masyarakat atau hanya khusus untuk digunakan oleh Pantarlih? Khusus untuk Pantarlih nanti setelah selesai baru kita umumkan ke DPS itu nanti. Nanti kan ada Oh. laporan masyarakat, "Oh lah kok jenengku urung mlebu," nanti langsung kita masukkan gitu. Oh iya, jadi pengumumannya juga lewat aplikasi? Di depan kelurahan Tempel? sini ya tempel Oh kelurahan manual, Boyo masih iya betul. manual, kemudian, apa namanya, nanti ada, masukan, Iya, ada informasi bahwa, iya "Oh ini aku belum masuk nih," ya gitu ya? betul. Oke, saya kira juga pengumumannya lewat ini, tapi bisa kan Iya, didigitalkan kan, bisa misalnya nanti di-upload di Facebooknya. Instagram atau Facebook. Nah ini Facebook ini, anak Facebook gitu ya, atau Instagram di juga atau ini. webnya, Iya, kelurahan gitu kan. Nanti supaya kalau mungkin yang, nggak mau panas-panas, nggak mau kehujanan keluar, lihat papan pengumuman kan bisa lihat juga gitu ya, Mas? ya nanti kan itu biasanya ditempelkan sama Pak RT-nya juga nanti, Pak Kades Mhm, dikasih satu persatu ditempelkan di terus tempat strategis Pak gitu. Dukuh fotokopi sendiri. Nah itu, Oh semoga Pak iya. Jokonya selo iso fotokopi. Nanti ada anggarannya tuh dari Oh gitu, ada nyep-nyepnya iya ya? dari sekretariatnya. Oh gitu. Oh dari lah nanti kalau nggak ada Bagian dari logistik kan itu Mas. tapi nanti kalau nggak ada ya nggak ada toh? Ya ada lah kita adakan Oh nanti itu. diada-adain. Oke, karena, masyarakat itu kan ketika ada seperti itu pasti antusias sekali Mas, kan ketika diumumkan itu kan jadi, apa namanya, ketika ada DPS ya, DPS itu dari PPS yang mengumumkan itu pasti akan antusiasnya tinggi. "Oh aku kira-kira ketut ora iki Iya, masuk ke daftar, pemilih, pemilu," kayak gitu kan. "Oh iya. jangan-jangan aku nggak ada terus ujung-ujungnya golput," kan jangan sampai Jangan ya. sampai Mhm, Pangwarjo harus zero. heeh, harus zero gitu. Tapi biasanya kalau menghadapi orang-orang yang golput gitu pusing juga ya. Iya, Mhm. kalau dia sengaja golput ya nggak apa-apa. Kalau dia sengaja nggak sengaja, Iya, kalau nggak sengaja golput? Atau kalau sengaja sengaja. oh kalau Ah, sengaja golput iya. malah nggak apa-apa. Ini gimana? Bentar, kalau sengaja golput maksudnya kalau golput kan malah nggak milih kan? Ah, iya. Mhm, Nah, sengaja nggak milih, kan kita sarankan semua warga Indonesia yang punya hak memilih. pilih ya untuk perubahan bangsa ya silahkan Ah, datang ke TPS besok tanggal 14 Februari
2024. Wes, ini udah promosi ya. 14 Februari 2024 jam Jam 7 sampai jam 12. jam 7 sampai jam 12 pada TPS masing-masing Iya. ya. Oke, jadi dicatat tuh Sobat Desa, pemilu 2024 itu kita pada tanggal 14 Februari 2024, jamnya jam 7 sampai 12, kemudian nanti tempatnya berada di TPS masing-masing Iya. sesuai ya daftar pemilih tetap pada yang diikuti oleh para Sobat Desa semuanya ya. Betul. Oke, jadi jangan ketika DPT-nya itu ada di Pangungharjo kemudian dia nyoblos di Luar Pangungharjo. luar Pangungharjo ya gitu. Ini kan kemarin Kak Mas Koko ini kan pengennya dia DPT-nya di Pangungharjo kan. Dia pengennya nyoblosnya di Sleman kan nggak mungkin di Merapi itu loh, di Cangkringan. Jadi pengennya sambil lihat Pemandangan yang pemandangan gitu kan sambil jalan-jalan kan nggak bisa gitu ya. Jadi harus sesuai dengan DPT yang saudara-saudari ada di situ ya. Iya, Datanya di situ. Baik, kemudian lanjut Mas Dasta, kalau di PPS Pangungharjo itu sudah sampai mana perkembangan kegiatannya ini, di kegiatan apa gitu saat ini? Ini baru pencapaian e-coklit nih, kejar target ini. Oh, tapi berarti masuk memang data itu dari 22.000 sudah 19.000. Oh, dari Data total pemilih datanya berapa? 22.000 Bang. 22.000 Ayo, sekian itu yang baru masuk 19.000. 19.000, berarti ya kurang sedikit lagi ya, kurang Iya. lebih ya. Tinggal Saknil ini mungkin yang tadi nih yang Itu mungkin salah nanti satunya ini Mas Kevin itu. tersangka lagi ya. Iya, harus. Mungkin nanti the power of kepepet Mas. Biasanya kalau udah deadline-nya tanggal berapa sih Mas? Deadline Hari ini. Deadline ini? Iya. Deadline coklat itu hari ini? Iya. Oh, Kalau Kevin. resminya kan tanggal 15. Kita kejar. Resminya tanggal 15. Iya. 15 itu kan besok Rabu ya. Iya. Tapi untuk dari PPS Pangungharjo mensiasati Iya. hari ini paling tidak sudah masuk semua. Iya. Oh, Data oke. e-coklitnya. Kalau Data- manualnya kan carry nggak apa-apa. Yang penting dia sudah ter-e-coklit gitu Iya, tadi betul. ya. Terus kemudian nanti yang di rumah kan ada penempelan stiker kan. Iya. Oke, berarti sampai hari ini kegiatan di PPS Pangungharjo sama ya, Iya, masih. pencoklitan. Oke, Kalau jadi yang sudah selesai kan kita tarik data-datanya. data-datanya ditarik Iya, ya, ADP. disimpulkan, dikunci Iya. gitu ya. Oke, kemudian menjadi namanya DPS dulu. Iya. Oke, sebelum nanti ditetapkan menjadi DPT ya. Oke, kemudian kalau dari jumlah tadi kan 22.000 sekian pemilih gitu ya. Iya. Itu berdasar pemilu tahun 2019. 2019. Oh, berarti ini bisa dijadikan juga sebagai ini ya, dasar jumlah penduduk juga ya. Karena kan yang berdomisili itu. Iya, itu kan. Iya kan? Iya, yang berumur 17 tahun ke atas. Ya, tapi yang berumur 17 tahun ke atas Iya. itu kan. Oke, jadi yang berhak untuk sudah Iya. bisa memiliki hak pilih itu yang Iya. 17 tahun ke atas Iya. ya. 17 plus ini Mas Koko ya. Jadi tidak yang anak di bawah umur belum. Yang terakhir itu umur lahiran tanggal 14 Februari 2007. Kalau ada warganya. Ya, pas ulang tahun ya. Iya, Sekaligus langsung nanti diajak nyoblos, ke- sekaligus nyanyi Happy Birthday Iya. gitu ya. Kalau ada warganya yang kayak gitu, Mm-mm. langsung diajak saja. Waktu Valentine ya Mas Koko ya. Ini makanya ini loh kan Mas Koko ini suka kalau yang waktu 14 Februari itu paling suka karena selain menyoblos nanti nyoblos yang lain. Betul sekali. Enggak, maksudnya nyoblos coklat kan waktu Valentine kan gitu. Nah, coklat dan coklat itu bagus loh Mas Hesta nanti untuk tema KPU Pangungharjo. Oh, Jadi PPS Pangungharjo. Nah, PPS Pangungharjo ini nanti coklat dan coklat. Tapi pada saat besok udah nggak coklat Mas, coblos, coklat dan coblos gitu ya. Betul. Nah, ini menarik sekali ya Sobat Desa ya, karena mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang waktu masa coklat ini Mas Hesta ya, ini dilontarkan, disampaikan oleh Sobat Desa kepada kami yang ada di lapangan kan. Baik itu teman-teman Pantarli ataupun para dukuh gitu. Nah, ini kan ya tadi salah satunya yang paling banyak itu ketika pencoklitan itu di DPS itu ada namanya kan, tapi saat ini mungkin dia sudah menikah ya atau sudah pindah dari Pangungharjo. Kalau yang sudah meninggal aja tinggal coret gitu kan. Betul. Tapi kalau yang pindah ini yang ribet ini kan, nanti
harus konfirmasi dulu sama orangnya yang yang punya. bersangkutan kan. Misalnya, oh kowe beneran arep, nyoblos di daerah A atau memang di Pangguarjo gitu kan. Itu kan harus konfirmasi juga tidak asal, istilahnya nyoklit gitu kan. Tuh nanti taunya di sini udah di-out kan gitu, tapi di sana dia pengennya mau ke sini. Ini kan juga Repot tapi juga itu. repot juga gitu kan. Nah, belum nanti di sana dia harus konfirmasi menggunakan formulir A5 dan sebagainya juga kan. Nah itu maka, pengalaman di 2019 itu kan ada yang beberapa itu kekurangan juga form A5. Karena terlalu banyak, warga-warga yang, dari luar ya kan, ya dari luar Panggung Harjo atau TPS itu pengennya milih di sini kayak gitu. Nah ini kan jadi kerepotan sendiri bagi panitia pemungutan suara kan yang mungkin yang ada di kalurahan juga kan nanti yang menyediakan, formnya kan juga dari PPS juga kan. Betul. Tuh, nah itu di 2013 tuh saya pengalaman pernah ada seperti itu yang khususnya di TPS saya sendiri di wilayah saya itu ada. Nah, itu mungkin nanti jadi atensi ya dari PPS ya. Jadi siapin form A5 itu, formulir A5 itu kandel ya. Ya karena tapi ada solusi nggak dari KPU terkait Sudah dengan ada itu? itu. Apa itu? Besok akan ada penempatan TPS khusus. Oh, akan ada Iya, penempatan TPS khusus di bagi kampus-kampus dan pondok-pondok. oh, berarti bagi santri-santri itu ya? Iya, Oh, berarti nggak harus pulang. iya, Cukup dicoklat di sini ya kan. Kemudian nanti, di sini tetap menggunakan formulir A5, A5, iya, kemudian TPS-nya tapi khusus. iya, Oh, oke. Jadi kalau yang 2019 kan dicampur ya, masih iya, dicampur dengan warga-warga yang maksudnya sudah tetap, menyoblos di sini gitu. Berarti besok rencananya ada TPS khusus, TPS khusus iya, di pondok-pondok pesantren dan dan kampus itu. oh dan kampus-kampus Mhm, ini. Oh ya karena mungkin kalau pulang juga, kerepotan butuh biaya juga, ya, padahal betul. cuma sehari kan. Jadi kalau mau pulang itu kan juga, eman duitnya gitu Iya, ya. betul, Daripada golput mending dilayani atau difasilitasi seperti itu gitu ya. betul, Nah ini, menarik ya di 2024 nanti dan, mungkin KPU juga sudah mengupayakan berbagai cara ya, betul. evaluasi dari 2019 ya Mas ya? Heeh. Kalau misalnya yang terkait dengan yang kelelahan ya sampai meninggal dunia itu gimana Mas? Itu nanti solusinya itu tadi, ya harap dalam perekrutan KPPS-nya itu besok yang darah-darah muda itu diutamakan. Oh gitu lah kalau Ya ada darah-darah formasinya lah nanti berapa persen gitu. oh gitu. Jadi darah-darah muda ini darah-darah muda pun juga ada loh Mas yang bisa sakit gitu. Kalau saking kelelahan bisa dia, out juga. Lah ini apakah memang ya ini karena jenisnya mungkin ya jenis yang dicoblos itu kan ada 5 jenis. Jadi, yang sebetulnya kalau, jam penyoblosannya kan nggak lama ya. Jadi yang lama itu penghitungan suara Betul, ya, penghitungan suaranya itu, panjang kan karena 5 menyelesaikan satu jenis dulu itu bisa sampai 4 jam itu ya. Nanti terus jenis yang selanjutnya belum nanti ada break ya, ada istirahat itu kan memakan waktu juga. Oke. Kalau PPS sendiri ini berarti, bekerja dari awal ini ya, awal iya. pra pemilu ini sampai nanti Februari kemarin 24 Februari heeh, sampai besok April, sampai 2024. 2024. Berarti Betul, ya kurang lebih 1 tahunan ya. betul. Oke, berarti kurang lebih 1 tahunan dengan asumsi bahwa PPS ini dihonor nggak? Iya, besok kan untuk penyemangat petugas KPPS-nya itu tinggal searching aja di googling itu ada honor KPPS-nya berapa, udah naik berkali-kali lipat dari 2019 kemarin, pokoknya puas besok itu Oh, kerjanya itu. termasuk PPS? Iya, Oh itu ya. Tapi nggak, ini mau disebutin nggak di sini? ya nanti kan Boleh nggak Mas Aji? nanti kan pemirsa bisa searching banyak di Google itu. Sudah diumumkan KPU Iya, ya? sama Bu Sri Oh, Mulyani itu udah diumumkan oh itu gitu. Ini naik sama Menteri berkali-kali Keuangan. Iya, lipat supaya ada stimulan atau nah itu merasa termotivasi menjadi tadi ya. Ya kalau KPPS PPS sudah ya, Pantarlih ya, kalau KPPS Pantarlih sudah. Ini yang belum kan KPPS. Ini kan iya nanti yang tugas di TPS. ada itu nanti di Mhm, searching itu. sampai 5 juta nggak? Oh enggak, 5 juta ya untuk semua anggotanya. Oh, 5 juta totalnya ya mungkin ya. Iya, Nah, tapi mungkin ini sudah upaya dari negara iya, untuk, selalu memfasilitasi para sukarelawan ini ya, iya Mas, ya? betul. Oke, nah ini silahkan ya nanti sobat desa yang tertarik ya, mau jadi KPPS. KPPS itu yang tugasnya di TPS ya. Betul, Kalau yang di Pantarlih ini beda lagi ya, Pantarlih ini beda lagi, PPS ini beda lagi. Nah, ini tentunya akan menjadi tantangan untuk kita ya nanti di 2024 itu
Ya karena memang yang apa namanya yang usianya kan maksimal berapa kalau KPPS tuh? Belum, Maksimalnya 60 ya? 60 atau iya, 50? lima Lupa puluh saya. lima kalau nggak salah itu. Iya, 55. Berarti nanti yang maksimal yang lebih dari 50-an lah gitu ya. iya, Itu mungkin sudah mulai kita antisipasi gitu aja ya. Jadi yang dari sini, darah-darah iya, muda gitu kan misalnya kita sudah semangati. kalau minimalnya Mas? Minimalnya 17 tahun. Oh minimalnya 17 tahun sudah bisa menjadi KPPS. Iya, Oke. Nah, silahkan ya sobat desa ya nanti yang tertarik bisa menghubungi kalau di wilayah ke Pak Dukuh ya biasanya iya, yang apa ngatur atau yang memberikan apa kuota nanti di masing-masing wilayah itu nanti ada di sana ada Pak Dukuh atau Kadus juga. Nah, selain juga nanti PPS sudah memberikan panduan ya iya, misalnya di betul. TPS 1 itu harus dibutuhkan KPPS sejumlah berapa gitu Itu ya udah ada PPS. Sudah 7 ada orang ya. anggotanya. Oke, sudah ada dari KPU. Iya, Oke, nanti PPS tinggal mengumumkan aja ya iya. ke lapangan, ke wilayah ya. Siapa yang mau mendaftar Mhm. dan harus tetap semangat mendaftarnya. Soalnya kemarin di Pantareh itu juga ada udah maju tahu-tahu Heeh. mengundurkan diri, bikin pusing gitu. Oh gitu, untung bukan Mas Kevin ya. Iya, untung masih semangat Mas Kevin gitu. Ya ini jadi kemarin sempat ikut BIMTEK Iya. juga? Oh, belum, udah Oh daftar, belum? Jadi semangat daftar, daftar itu. semangat, kemudian tapi malah mengundurkan diri? Iya, Oh banyak itu. gitu, banyak? Iya. Faktornya apa Mas? Ya mungkin kesibukan di tempat kerja lain atau gimana gitu. Oke. Ya. Oke, jadi untuk mungkin dia merasa ya nggak mampu gitu ya, Iya. lebih baik daripada nanti ngerepoti Ah, iya, gitu ya, kayak jadi gitu. mengundurkan diri. Jadi memang harus dengan perhitungan ya, perhitungan dengan matang ya. Oke, Betul. ketika mau jadi KPPS ini selain ini panggilan jiwa ya, bisa bersama-sama mensukseskan apa, pesta demokrasi ya kan, ini juga harus pertimbangkan juga, harus mengatur ya, pandai-pandai mengatur aja Iya, sih sebetulnya betul. ya. Karena ini menjadi pengalaman menjadi KPPS ataupun ya seperti Mas Hasta juga ya PPS di tingkat kelurahan ini kan pengalaman berharga ya, Betul. yang setiap pemilu itu belum tentu kita nanti bisa berpartisipasi kan Mas ya. Jadi ini yang luar biasa ini, tidak ada background dari apa, KPU ya kan, ya murni dari masyarakat kan, Betul. murni dari masyarakat tetapi ini, dia mau memiliki kemauan untuk bersama-sama mensukseskan pemilu 2024 ya kan gitu ya. Oke Mas Desta sebelum, kita close ya, ini harapan ya, ini harapan untuk, sobat desa ya, masyarakat Indonesia khususnya warga Kelurahan Purwoharjo terkait dengan pemilu 2024 ya, yang ini sedemikian rupa PPS sudah bekerja keras juga di tingkat desa atau kelurahan. Nah ini harapan untuk masyarakat untuk bisa tetap ya mensukseskan pemilu di 2024 apa aja? Silahkan. Untuk warga Panggarjo yang saya hormati, kalau ada data yang sudah berganti segera aja lapor RT, RW, Pak Kades. Biar nanti datanya langsung bisa kita update. Mhm. Oke, terus Itu untuk update yang penting update data itu tadi untuk DPS-nya supaya Panggarjo itu zero golput. zero permasalahan ya itu. Oke, zero permasalahan ya Ya, harapannya ya. Jadi nanti kendala-kendala yang dihadapi di 2019 harapannya tidak terjadi lagi di 2024. betul. Baik, kemudian mungkin titip-titip salam boleh buat teman-teman PPS atau Pantarlih ini mungkin yang menyaksikan podcast kita pada hari ini Mas Untuk atau Partaleh Panggarjo tetap semangat pokoknya kita sama-sama pejuang rupiah. aduh, bukan pejuang negara ini ya. Pejuang negara. Pejuang negara, tapi tetap plus pejuang Nah, cuan. itu betul. Nggak apa-apa, memang ini negara memfasilitasi Ah, kan iya, memang ya. seperti Jadi itu. appreciate ya Nah, untuk teman-teman yang sudah secara sukarela ya bersemangat untuk sebagai penyelenggara ad hoc ya di tingkat kelurahan untuk mensukseskan pemilu 2024. Baik Mas Hesta, terima kasih atas kehadiran Mas Hesta di podcast Kelurahan Purwoharjo ya. yes, Nanti siap. kita mungkin ini belum terlalu luas karena memang PPS ini tahapannya masih di awal Baru ya. 1 bulan. Baru 1 bulan. Nah ini maka apa ngobrol-ngobrol kita belum sampai ke nanti persiapan ya kan. Nanti Untuk menjelang menjalani pemilu mungkin kita bisa undang akhir lagi ya. tahun ya, akhir Misalnya tahun. nanti keruwetan menghadapi KPPS itu biasanya menjelang ini. Ya kan persiapan nanti ada apa ya macam-macam barang-barang yang harus di-drop ya kan macam-macam Betul. lah. Nah itu nanti kita mungkin bisa ngobrol lagi nanti ya menjelang Akhir pemilu tahun. 2024. Nah ini tapi terima kasih kita sudah banyak mendapat informasi ya terkait dengan pencoklitan ya kemudian Pantarlih dan PPS itu sendiri apa. Ini sobat desa harus sudah tahu ya mulai hari ini
bahwa PPS ini adalah wakil ya atau sebagai penyelenggara ad hoc atau sukarelawan yang di bawah KPU. Nah, harapannya ya tadi ya pemilu 2024 nanti bisa berjalan sukses ya, dan ini masyarakat harus saling mendukung ya, karena Betul. kalau menghalang-halangi nanti juga tidak akan Repot tercapai ya juga. tujuan yang akan diharapkan di pemilu 2024. Baik, terima kasih Mas Desta, Oke. sukses selalu ya. Amin. Sampai Terima kasih. berjumpa, dan Sobat Desa jangan lupa selalu saksikan podcastnya Kalurahan Panguharjo Pitok, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment juga ya. Jadi yang belum share ya, ini podcastnya yang luar biasa ya dari episode yang kemarin-kemarin juga silahkan di-share ya, dan juga jangan lupa dijawil harus subscribe dan bunyikan loncengnya. Baik, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Rosada Tarik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Pitok podcastnya Kalurahan Panguharjo. Yang tadi apa? KPU melayani. Baik, bersama-sama ya. KPU melayani, cinta desa karena percaya desa bisa. Baik, terima kasih.